Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan sebuah video yang berjudulkan Hakikat Sembahyang atau hakikatnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula hakikat sembahyang atau sholat itu ada 4 perkara. Pertama, masuk serta tahu ia pada dirinya dari hadas besar dan hadas kecil, dan suci pada najis dan hukum bersuci, dan hendaklah tahu akan masuk waktu itu awalnya dan akhirnya, dan harusnya dan makruhnya dan tahrimnya. Waktu itu hendaklah tahu bahwa sembahyang itu daripada dipardukan atau wajib oleh Allah atas segala Islam, laki-laki dan perempuan yang akil balik, dan hendaklah tahu akan segala pardunya, rukunnya, sunahnya, hayatnya, ingatnya, sahnya, harusnya, makruhnya, batalnya, dan syaratnya. Maka jadilah sempurna sembahyang itu. Jika tidak tahu seperti yang tersebut, itu jadilah taklid dan sia-sia perbuatannya. Inilah murad serta tahu. Kedua, berdiri serta malu, yakni seperti seorang berdiri pada hadapan raja yang amat gerang. Hendaklah takut dan malu serta merendahkan diri, serta ikhlas ketika membayar, serta membesarkan dia, yakni berbuat sembahyang itu membesarkan Allah Ta'ala itu difardukan tiap-tiap Islam, laki-laki dan perempuan, serta jangan riya dan takabur dalamnya. Ujub dan samaah, karena inilah membinasakan akan segala amal kita. Maka hendaklah dibuang, karena Allah Ta'ala telah mengetahui rahasia yang ada dalam hati hambanya. Maka hendaklah bersungguh-sungguh dibesarkan perbuatan itu, jangan tiada. Maka inilah murad daripada mengerjakan. Keempat, keluar serta takut apabila memberi salam, itu hendaklah disungguh-sungguhkan di dalam hatinya kepada waktu yang dihadap itu, serta minta doa kepada minta kekal abadi iman kita, serta bersungguh-sungguh berbuat amal itu hingga datang kepada mati. Inilah yang sangat ditakuti oleh segala mukmin. Hawasul hawas, senantiasa ia dengan air matanya takut ia tidak kekal berbuat amal itu. Inilah murad keluar serta takut. Bermula ketahui olehmu kiblat itu atas 3 perkara. Pertama, kiblat tubuh, dan kedua kiblat hati, dan ketiga kiblat nyawa, dan ketiga dan kepada kita rahasia. Adapun kiblat tubuh itu yaitu Ka'batilah, maka hendaklah segala Islam menghadap kiblat. Jikalau tidak menghadap kiblat, maka tidak sah sembahyangnya. Maka hendaklah dihadapkan dadanya kepada Ka'batilah daripada segala anggotanya, dan urat dagingnya, darahnya berhadap kepada Baitullah, karena difardukan Allah Ta'ala. Dan adapun kiblat hati itu seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, wa ainama tuwallu wasamma wa mahillah, barang di mana hadap kamu, ingat di sanalah kudrat iradat Allah. Maka bahwasanya hendaklah dihakikatkan bahwa Allah Ta'ala itu tiada ada pada Ka'bah, dan tiada ia pada atas, dan tiada ia di bawah, tiada di hadapan, dan tiada ia di belakang, dan tiada di kiri, dan tiada di kanan,
dan tidak dapat ditentukan pada suatu tempat, tetapi meliputi dia akan sekalian alam. Ahad wallahu muhitun anil alamin, artinya bahwasanya meliputi ia pada sekalian alam. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum ainaha kuntum, barang di mana ada kamu maka adalah dia beserta kami. Maka jikalau demikian itu tiada Allah Ta'ala dapat ditentukan pada suatu tempat jua, adapun senantiasa khas jua, dan demikianlah pada itikat wallahu alam. Adapun kiblat nyawa itu pada rahasia, yakni karena nyawa itu senantiasa tiada ia cari dengan Tuhannya, dan yang dikaruniai hanya 7 sifat. Pertama hayat, maka hayat itu dihantarkan pada nyawa, maka hidup dengan dia. Sifat ilmu dihantarkan pada hati kita, maka jadilah tahu kita dengan dia. Dan kudrat itu dihantarkan pada hati kita, maka jadilah tahu kita dengan dia. Dan kudrat itu dihantarkan pada anggota kita, maka jadilah kuasa kita dengan dia. Dan iradah dihantarkan pada napas kita, maka jadilah berkendak kita dengan dia. Dan sama dihantarkan pada telinga kita, maka jadilah mendengar kita dengan dia. Basyar itu dihantarkan pada mata kita, maka jadilah melihat kita dengan dia. Dan kalam itu dihantarkan pada lidah kita, maka jadilah berkata-kata dengan dia. Maka bahwasannya hidup kita pun dengan Allah, dan tahu kita pun dengan tahu Allah, kuasa kita pun dengan kuasa Allah, hidup kita pun dengan hidup Allah, pendengar kita pun dengan pendengar Allah, melihat kita pun dengan melihat Allah, perkataan kita pun dengan perkataan Allah. Maka bahwasanya yang hidup, yang tahu, yang kuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata pada hakikatnya hanya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.